setia bersamaku, dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau Tuhan yang besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan dengan segenap hati, Engkau yang selalu setia ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan pujian, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan, dari kuasa apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Oh, ku percaya Engkau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya padamu, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Oh, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu Yesus, sebab Engkau Allahku yang dahsyat. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Oh Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, rancangan-Mu penuh damai sejahtera bagi kami. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau yang sanggup pulihkan, Engkau yang sanggup kerjakan di luar batas kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur karena kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau yang membuat hidup kami berharga. Karena Engkau yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berjalan bersama-Mu selalu aman, selalu tenang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami rindu bersama-sama menaikkan sukacita kami melalui puji-pujian yang kami naikkan. Tidak ada satu kondisi pun dalam hidup kami yang dapat menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak terima pujian dan syukur kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang bersukacita mari katakan sama-sama amin. Ada sukacita siang hari ini, amin. Sorak-sorak yang mulia bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Sekali lagi tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus sumber sukacitaku, haleluya. Tetap berdiri, memuji Tuhan, agungkan nama Tuhan. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam siapakah. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik.
di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh engkau baik, sungguh engkau baik. Tidak, mari katakan sama-sama, engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Mari kita bersukacita sebab Dia baik. Amin. Mari jemaat saya nyanyikan pujian ini. Di hadapan ku datang membawa hatiku, membawa teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh engkau baik. Mari yang bersukacita nyanyikan pujian ini sama-sama. Sungguh engkau baik, sungguh engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Tunaikan ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi, sama-sama katakan engkau baik ya Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan sama-sama engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan-Mu Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Amin. Mari katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersukacita sebab Dia baik. Haleluya Yesus.
selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari kembali dengan penuh sukacita dengan pujian ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku, hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Mari yang percaya katakan sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, berjaya, untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Oh, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji nama Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, berjaya, untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, berjaya, untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan Yesus, oh amin, haleluya. Berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi, sama-sama nyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Kami berserah hanya kepada Engkau. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan hidup kami, satu-satunya sahabat kami yang dapat kami percayai, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau pulihkan aku,
memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Mari kembalikan pujian ini. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di mata-Mu. ya Tuhan Yesus. Kau selalu ada di setiap jalan Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Kini ku akui betapa Kau setia. Kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti munyalah nama-Mu. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih setia-Mu selalu ada dalam sepanjang hidup kami, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti nama-Mu. Mari kita sama-sama sembah Dia melalui pujian ini. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setia-Mu
selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Mari sekali lagi sama-sama dengan pujian ini katakan, kami menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang, amin, haleluya, selalu terbukti besarlah namamu Tuhan. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Mari dengan senang hati kita nyanyikan pujian ini. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu ya Tuhanku, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Kasih-Mu selalu ada Tuhan, di setiap musim hidup kami. Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesetiaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan bagi hidupku Tuhan.
bagi hidup kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya ucapan syukur, terima kasih kami melalui hidup kami Tuhan. Biar hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berkenan setiap saat, setiap hari hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siang ini Tuhan kami sangat merindukan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, menuntun jalan kami, supaya kami tetap benar di dalam jalan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengurapi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan urapan yang baru, kepekaan yang lebih lagi, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, juga urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat duduk kembali. Baik. Shalom saudara. Baik, kita sudah berdoa ya. Saudara, pagi hari ini, siang hari ini kita akan melihat satu bagian Alkitab. Sebenarnya kita harus baca agak panjang, tapi nanti saya menolongnya untuk lebih pendek, walaupun kita tetap melihat konteksnya ada di 2 perikop. Saudara tolong buka Yosua pasal 7. Yosua pasal 7. Ya. Yosua pasal 7. Sudah ketemu saudara? Baik. Saudara, Yosua pasal 7 nanti saya akan kaitkan dengan Yosua pasal 8. Tapi sebelum baca ayat-ayat dalam pasal 7 ini, saya mau membaca ayat 27 dari pasal 6. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Lalu kita akan masuk dalam pasal 7, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru edisi kedua memberi judul Dosa Akan dan Akibatnya. Mari saudara kita baca berbalasan. Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Maka murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Silakan saudara. Kemudian mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak perlu seluruh bangsa itu pergi. Cukuplah 2 atau 3.000 orang pergi menggempur kota itu. Jangan melelahkan seluruh bangsa itu ke sana, sebab orang-orang di sana hanya sedikit saja. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu kecut dan ciutlah hati bangsa itu.
Yosua berkata, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa kami ini menyeberangi sungai Yordan untuk diserahkan kepada orang Amori dan dibinasakan? Lebih baik dulu kami putuskan untuk tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini akan mendengar hal itu. Mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari muka bumi. Apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar itu? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Mereka mencurinya dan dengan tipu daya menaruhnya di antara barang-barang mereka. Pergilah, kuduskanlah bangsa. Saya ulangi, pergilah, kuduskan bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada yang dikhususkan untuk dimusnahkan di antaramu. Kamu tidak akan mampu menghadapi musuhmu sebelum kamu menyingkirkan barang-barang yang dikhususkan itu dari antaramu. Siapapun yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu harus dibakar dengan api bersama dengan segala miliknya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan melakukan kekejian di antara orang Israel. Ketika kaum-kaum Yehuda disuruhnya maju ke depan, kedapatanlah kaum Zerah. Ketika kaum Zerah disuruhnya maju ke depan satu demi satu, kedapatanlah keluarga Zabdi. Lalu Yosua berkata kepada Akan, anakku, muliakanlah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang telah kau lakukan. Jangan sembunyikan apapun dariku. Aku melihat jubah yang indah buatan Sinear di antara jarahan itu, dan 200 shikal perak serta sebatang emas seberat 50 shikal. Aku menginginkannya, lalu mengambilnya. Semuanya itu disembunyikan dalam tanah di kemahku, dan perak itu di bagian bawah. Mereka mengambil semuanya dari dalam kemah dan kepadanya kepada Yosua, dan membawanya kepada Yosua serta kepada semua orang Israel, lalu menghamparkannya di hadapan Tuhan. Berkatalah Yosua, engkaulah yang sudah mencelakakan kami. Karena itu Tuhan mencelakakan engkau hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya dibakar dengan api dan dilempari dengan batu.
Demikian firman Tuhan. Saudara, saya percaya saudara dan saya berbahagia. Amin. Karena kita tidak hanya mendengar firman, tapi kita memelihara firman. Saudara, dengan cepat, saudara tolong tetap buka Alkitab atau handphone saudara. Sebetulnya kita harus baca juga pasal 8, tapi nanti saya cuplik ya. Sebenarnya arti daripada judul ini mau menolong kita untuk melihat sebetulnya apa sih yang salah begitu. Kalau kita lihat di akhir cerita perikop pasal 7 ini, saudara punya kesan apa? Wih, Tuhan segitu marahnya Tuhan, segitu geramnya Tuhan, segitu sadisnya Tuhan mungkin ya. Tapi saudara, sebetulnya satu prinsip yang kita belajar lewat firman Tuhan hari ini. Kalau kita mengalami sesuatu, saya sebut saja begini. Seandainya kita ini mengalami kegagalan saudara. Apakah kita akan berdiam diri? Kemudian kita tanya begini. Apa ya yang salah? Ya. Apa ya salahku? Apa dalam proses ini ada yang salah ya? Saudara coba lihat ayat yang tadi saya minta saudara lihat. Ayat pasal 6 ayat 27 ada satu ayat yang tadi saya baca. Tuhan apa saudara? Tuhan menyertai Yosua. Ya saudara. Lalu saudara ketemu ayat yang selanjutnya pasal 7 ayat 1. Kontradiktif enggak? Berubah, betul. Betul. Ini satu kata yang betul. Berubah saudara. Tiba-tiba saudara lihat keadaan yang jauh berbeda. Kenapa? Orang Israel berlaku tidak setia. Ya. Saudara, kata tetapi, ini saya baca terjemahan 2 lebih jelas ya. Orang Israel berlaku tidak setia, bukan berubah setia lagi. Ya, saudara, ini menunjukkan sebuah kontras. Betapa baiknya Tuhan, itu berita baiknya. Betapa luar biasa Tuhan sertai Yosua. Lalu tiba-tiba ada berita buruk begitu, seakan-akan mereka tiba-tiba berubah jadi tidak setia. Saudara, kita lihat bahwa ada kejadian-kejadian yang ternyata di balik layar itu bikin Tuhan murka. Sebetulnya tadi kita baca kemurkaan Tuhan, ya. Dan strategi perang itu sesuatu yang gak main-main saudara. Ya, saya cerita sedikit supaya saudara ngerti cerita panjang lebar ini. Sebetulnya saudara, yang tadi kita baca itu kemenangan di Yeriko saudara. Ya, jadi Israel itu kan babak-babak hidup mereka tuh perang. Makanya kalau dibilang bangsa yang jago perang itu Israel, bener banget. Kenapa? Karena proses menjadi bangsa yang dipilih dan dikasih Tuhan, bukan ketika perang, enggak. Mereka sudah dipilih, tapi mereka menjadi bangsa yang harus bergerak dalam satu peperangan, menuju peperangan lain, menang, bergerak dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tapi ada juga fase-fase bergerak dari menang, kalah, menang lagi, begitu terus. Dan saudara, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Walaupun menang kalah itu, Allah tetap setia. Amin. Ya, saudara, saya cerita ya saudara. Saya pindah ke yang berikutnya ya. Sebetulnya kalau kita lihat, next poinnya itu begini. Boleh dipindahkan slide-nya? Oke, sorry. Ini dia. Saudara, setelah kemenangan di Yeriko dengan sangat mudah, bangsa Israel mengalami kegagalan di Ai, saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat saudara, strategi perang yang Yosua terapkan, begini. Saya kayaknya pernah cerita ya di satu khotbah saya di sini juga. Gini, Israel itu jago, itu bukan karena mereka bangsa yang besar dan kuat aja. Tapi soal strategi perang gini saudara. Tapi kali ini kalau kita lihat di petanya saudara, ini dia kayak motong saudara. Saya kasih lihat ya. Ini, jadi dia motong, begini, ya. Nah, kenapa begitu beresiko?
I don't know. Itu Yosua. Ya. Nekat dia. Dia nggak lewat pinggir, saudara. Sebetulnya kalau dia mau lewat pinggir bisa. Saya punya satu gambar, tapi saya pikir kelamaan. Dia sebetulnya harus seperti menyusuri, agak muter, saudara. Karena ini kota-kota bahaya juga. Ini kan habis menang dari sini, saudara. Tuhan kasih mereka kalah di sini. Cara nyerangnya itu begini, saudara. Dia harus agak ke tempat sini yang agak sepi. Begini, dia langsung potong ini. Saudara, kalau kita lihat daerahnya sebetulnya aman gak aman, ya. Tapi saudara, Yosua itu sebetulnya dia punya strategi yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena waktu dia tahu bahwa mereka harus menuju kota itu, kita sebetulnya lihat begini saudara, Tuhan tuh sertai Yosua. Dan saudara kedengaran kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, kalau kita lihat, menang apa kalah saudara? Yeriko menang saudara, tapi di Ai kalah. Coba saudara lihat ayat 6, pasal 6 ayat 27 tadi. Jelas, Tuhan menyertai. Coba saudara lihat ayat 7, pasal 7 ayat 1a. Sekali lagi saudara, Tuhan lihat mereka ini tidak setia. Tapi saudara, kita lihat satu fakta lain kan, gitu loh. Walaupun Tuhan itu sertai Yosua ini memimpin umat yang tidak setia. Nah ini, kalau kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari ya saudara, nggak usah jauh-jauh, saudara mungkin ada yang udah kerja ya. Di kantor kita itu ada anak-anak Tuhan, tapi nggak semua anak Tuhan. Yang kacaunya ada anak Tuhan juga, tapi hidupnya nggak melakukan firman. Saudara lihat aja begitu. Di sekolah juga gitu, teman-teman ada juga anak Tuhan, tapi kelakuannya nggak seperti anak Tuhan. Satu kelas, bahkan teman dekat saudara, bisa kayak gitu saudara. Atau guru saudara tahu dia anak Tuhan juga, tapi dia jadi guru yang tidak penuh kasih. Saudara lihat di pelayanan saudara, enggak semuanya setia dalam pelayanan. Walaupun saya doakan GPPS ini orang-orang mudanya setia dalam pelayanan. Ya, ada aja. Dan ini faktanya begini saudara. Ada penyertaan Tuhan, tapi ada ketidaksetiaan yang kita lihat. Atau jangan-jangan kita gitu loh. Saudara, mari kita belajar bahwa Yosua melihat seperti kita melihat hidup kita. Dia leader, dia harus punya leadership, tapi dia tahu ada banyak orang yang dipimpin juga kan, yang tidak setia tadi. Kalau kita ini dalam konteks sekarang ini mimpin diri kita sendiri juga gak gampang saudara. Apalagi kalau kita mau lihat jauh lebih luas seperti tadi. Saudara, mari kita belajar strategi perang yang Yosua terapkan. Dia serang ke tengah ya saudara. Ini peperangan yang membelah wilayah Kanaan jadi dua sebetulnya. Wih, nekat nih saudara. Tapi saya tahu saudara, jiwa perangnya itu karena dia punya Tuhan yang kuat. Ya. Jadi saudara, Yosua perintahkan dulu, kalau saudara belajar ya strateginya Yosua. Itu kan tadi strategi pertama tuh. Ya, saya tulis begini. Ya. Ini strategi pertamanya. Langsung ke titiknya. Itu dia belah Kanaan tuh saudara. Nekat. Saya nggak bisa bayangkan tantangan dan gangguan yang mereka alami. Tapi serang. Ya. Nah ini gambar ini lebih jelas. Nah ini dia. Ya. Saudara lihat. Dari sini. Dia begini terus. Set ke sini. Ya. Ini Sungai Yordan di sini. Ini nih Kanaan ini saudara. Saudara tahu? Bergerak di tanah. Bukan orang-orang yang kenal Tuhan. Saya pernah baca satu buku ya saudara. Kaget saya. Jadi saudara, jalan di alam mereka itu saja sudah gak nyaman saudara. Kenapa? Karena yang melayang-layang ini kuasa-kuasa dan roh-roh kegelapan saudara.
Orang bisa jalan jatuh kok. Orang bisa jalan tiba-tiba lihat aneh-aneh kok. Orang tiba-tiba bisa dengar sesuatu yang dia pikir ini ada apa ya gitu loh. Anginnya bunyinya tidak biasa kok. Dan banyak orang bisa jatuh di sana karena menjadi korban saudara. Ya, dari penghulu-penghulu di udara di sana. Dan itu Yosua terjang itu saudara. Ini strategi ya saudara. Dan kalau dia ambil jalur langsung artinya itu mereka betul-betul jiwa yang kuat dan tahu persis bahwa Allah berjalan di depan mereka. Tapi saudara, sebetulnya enggak asal hantam ya, istilahnya tuh apa istilahnya saya enggak dapat. Kayak enggak wes pokoknya serang aja ngono loh. Bukan gitu juga. Yosua tuh orang pintar saudara. Dia sebetulnya juga memerintahkan ada orang-orang yang harus mengintai dulu ya, mengintai dulu. Kenapa? Karena itu memang menjadi bagian dari strateginya dia ya. Ini dia saudara. Oke. Boleh ditolong? Enggak mau. Jadi strategi yang kedua, dia perintah para pengintai untuk selidiki kota Ai itu bagaimana sih? Ya. Nah ini saudara. Terus orang yang mengintai ini datang, terus kasih laporan buat dia. Ya. Saudara kenapa perlu mengintai? Kayak saudara mau ujian, saudara kan sudah tahu. Oh ya nanti mungkin ada soal multiple choice, mungkin ada essay harus dijelaskan. Oh mungkin harus, kan macam-macam saudara. Ya, kata firman Tuhan, kalau kita mau dirikan sebuah menara, kita harus duduk bikin anggaran biayanya dan sebagainya, kan gitu. Sama saudara. Kalau saudara perang, memerangi banyak hal dalam hidup ini, ujian, saudara harus mengalami kesulitan-kesulitan dalam membangun usaha atau apapun itu, saudara harus punya perhitungan yang tepat. Walaupun saudara kita manusia ya, kita lihat di situ, kalau kita kerjakan sesuatu secara buta, kalau sama sekali malah enggak sama sekali bikin perhitungan malah bahaya. Walaupun kita dipimpin Roh Kudus ya saudara, kita juga nggak bisa. Oh tenang Roh Kudus, enggak juga. Tuhan kasih kita hikmat ya. Tuhan tuntut kita untuk mempelajari dengan teliti. Dia mau kita rencanakan dengan matang. Makanya Tuhan Yesus ngomong di Lukas 14 ayat 28 kan gitu. Bikin dulu perhitungannya. Bikin dulu rencananya, desainnya dan sebagainya. Nah, di pasal 7 ayat 3 saudara, pengintai ini kembali terus dia ngomong gini ke Yosua. Oh, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Nggak usah 2 atau 3.000 orang aja udah cukup itu untuk gempur itu Ai. Kalah. Jangan kamu susah-susah suruh bangsa itu semuanya pergi ke sana. Nggak usah ya. Saudara lihat, menang mereka di Yeriko itu. Saudara hati-hati ya, kalau saudara berhasil, saudara jangan pikir selanjutnya pasti berhasil. Saudara nggak boleh sombong. Ini bangsa dia overconfident saudara. Apa itu? Terlalu percaya diri. Ya. Mereka berubah dari apa yang tadinya di Yeriko Tuhan buat dan mereka seharusnya rendah hati soal itu. Kenapa? Mereka andalkan pengalaman mereka. Mereka bukan andalkan Tuhan. Ya. Lah kok Yosua ini dikasih tahu sama pengintai itu, dia nggak peka saudara. Nah ini tingkat kesulitannya leader. Leader, salah satu leadershipnya, kepemimpinannya itu adalah kepekaan spiritual. Ya, jadi orang ngomong gini, orang cerita gini. Kalau saudara leader atau saudara anak Tuhan, saya mau ngomong gitu aja karena saudara disiapkan untuk jadi para pemimpin. Ya, saudara jangan satu kali pun saudara andalkan kekuatan saudara. Ya. Walaupun mungkin IP saudara di kampus hampir 4. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh saudara melekat sama dia. Saudara percaya gak? Studi saudara pasti diberkati kalau saudara melekat sama dia. Amin. Saudara percaya gak? Usaha saudara pasti diberkati karena saudara melekat sama dia.
Amin. Amin. Saudara percaya nggak pelayanan saudara diberkati kalau saudara bergantung penuh sama dia? Amin. Amin. Jangan sampai potensi kita, pengalaman kita bikin kita jadi sombong, kita lengah karena kita pikir keberhasilan kita itu pencapaian kita. Saudara jangan lupa ya, anak-anak Tuhan, kamu kerja, kamu sekolah setinggi apapun, secara rohani tidak ada itu istilah pencapaian. No. Kenapa? Pencapaian itu yang punya siapa tuh, saudara? Tuhan. Amin. Duh, iya. Mereka nih nggak menang di Yeriko. Kalau Tuhan nggak berperang, nggak menang. Kalau saudara baca nanti di rumah, saudara baca deh. Nanti kalau saudara di rumah, menangnya tuh nggak seribet yang ini, saudara. Saya sering bilang Yeriko, menang Yeriko nih Tuhan kayak kasih prize, kayak kasih hadiah, gitu loh, saudara. Iya. Jadi saudara, kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena memang kemenangan di Yeriko itu lebih mudah membuat mereka overconfident tadi. Dan sebetulnya Tuhan mau bilang sama mereka, mereka tidak perlu berubah. Karena pengalaman mereka bukan segalanya. Karena kemenangan mereka sebelumnya itu bukan segala-galanya juga. Sehingga mereka melihat Ai itu wes gak perlu ake-ake wonge. Kan begitu pengintai bilang. Dan Yosua percaya sama pengintai itu. Saudara, mari kita lihat bahwa strategi yang dimiliki Yosua ini adalah strategi yang ternyata bukan dari Tuhan. Strategi yang karena merasa punya pengalaman, punya pencapaian dan pernah menang, saudara. Ya, ini loh. Sudah siap kok lebih banyak. Tapi ini yang dia lakukan. Saudara, kita lihat. Nah ini dia. Kemenangan mudah di Yeriko itu membuat mereka terlalu percaya diri. Ya. Jadi gini saudara. Kalau saya senang pakai analogi orang belajar matematika. Kenapa? Kita bisa tempelkan dalam hidup kerohanian kita. Siapa di sini yang suka matematika angkat tangan? Nah, ada loh di sana pakai baju kuning tuh. Suka matematika. GPPS ini diberkati ya, ada ahli matematika juga. Selain masnya yang baju kuning siapa? Oh iya, dari jauh, jadi saya sempat tidak begitu mengenali. Selain Hogi siapa? Oh, yang kameramen kita. Yes. Saya tanya sama mereka berdua, asiknya matematika itu apa? Ngitung, Ogi? Seru? Apa seru? Saudara, ini jawaban bisa beda-beda. Hoki bilang seru. Mas siapa? Jotam bilang ngitung, menghitung. Kita yang gak suka matematika, kita mau bilang apa saudara? Satu kata. Apa? Ribet. Suka matematika. Mereka yang ketawa loh, bukan aku. Pelecehan kata Aaron. Kenapa gak suka matematika? Ribet. Mas, matematika. Satu kata untuk matematika. Ribet. Kenapa sama sih? Sehati banget ya GPPS nih. Apa non? Susah, Mas? Iya sebelahnya boleh. Yang ojo di skip. Kamu harus ngomong dulu apa? Matematika. Bingung. Nah, saudara, hidup kita secara rohani itu kadang kayak orang belajar matematika. Saya coba make sure dulu sama saudara. Matematika mulai susah tuh kelas berapa? Ya? Kelas 4 SD. Gitu ya. Apa? Oh akar-akaran. Kelas 4 SD udah akar-akaran ya, oke.
Ya. Matematika itu kan begini saudara. Mulai yang dari gampang, lama-lama jadi susah. Bener gak? Waktu saudara entah kelas berapa SD yang pasti. Waktu saudara ngitung luas panjang kali lebar. Betul ya? Rumus itu betul ya? Luas panjang kali lebar ya? Jangan sampai. Oh iya, kenapa kamu ketawa? Pelecehan. Loh. Orang psikologi itu ada psikometri loh. Kamu jangan melecehkan loh. Panjang kali lebar itu kan ngitung luas kan gitu. Kalau keliling, masih ingat nggak? Ayo, Hogi sama Jotam nggak boleh jawab. Apa? 2 kali panjang sama tambah 2 kali lebar. Hogi betul ya? Saudara, begitu aja kita masih iya tak gitu loh saudara. Ya. Ternyata kuncinya matematika tuh cuma satu. Apa? Jotam, apa? Kuncinya belajar matematika tuh sebetulnya apa? Nah, oke, kita pakai dulu jawaban ini. Hafal rumusnya. Terus, kamu ingat gak waktu kita mulai belajar persamaan? Persamaan tuh apa ya? Aljabar ya. Zaman saya aljabar. Sekarang namanya aljabar lagi ya. Saudara coba jujur sama saya. Ngaku aja. Saya akan ngaku bener. Saya juga ngaku. Aljabar itu kuncinya apa? Ya. Cari variabel yang sama. Oke. Bentuk soalnya sama gak aljabar? Beda kan? Beda kan? Tiap ulangan beda kan? Kuncinya satu saudara, aljabar itu. Latihan. Betul gak Jotam? Orang jago matematika bisa jadi seru seperti Hogi bilang. Kenapa? Karena dia akhirnya asik mengerjakan soal-soal latihan itu. Tapi judulnya tetap matematika. Gak pernah lagi di tengah soal matematika itu tiba-tiba ada soal seni suara, itu gak ada. Tiba-tiba muncul soal sosiologi, itu gak ada saudara. Matematika is matematika. Orang harus rajin mengerjakan soal. Kenapa? Latihan, karena soal itu bisa berubah-berubah. Malah gak usah aljabar, soal cerita tuh loh, ya kan? Yang zaman SD itu loh, seorang ibu punya ini sekian, datanglah ayahnya membawa sekian, kemudian neneknya, pokoknya satu keluarga jadi satu kelas, satu soal itu saudara. Terus jadi sisa berapakah apelnya? Hitung. Tapi saudara, buah apel dan hitungan-hitungan dalam soal itu bisa berubah-berubah saudara. Artinya kita harus sangat menguasai ketika kita mengerjakannya kan. Dan kita tidak akan menguasainya kalau kita tidak latihan. Kerohanian sama saudara. Kalau saudara mau punya kepekaan secara rohani, saudara harus banyak latihan. Dan latihan itu tidak mungkin tidak. Saudara harus mau diproses sama Tuhan dalam bentuk soal apapun dalam hidup saudara. Amin. Bilang sama sebelahnya, harus mau. Mau jadi pemimpin yang kuat harus mau. Ya. Jadi saudara, ini penting. Kita gak bisa bersandar pada, aku ulangan lalu aku nilaiku 90. Gak mesti. Ulangan berikutnya bisa 70. Ya. Bahkan orang-orang dengan kecerdasan matematika, saya kasih tahu ya saudara, nanti kalau punya anak, saudara teskan dia misalnya ya. Anakku punya kecerdasan matematika. Ternyata hasil tesnya nih dia bisa jadi arsitek, bisa suruh dia belajar matematika yang betul. Iya saudara. Kenapa? Kalau nggak diasah, dia nggak jarang latihan, dia jarang ngerjakan matematika. Waktu SMA menderita dia nggak bisa apa-apa. Kenapa?
ada soal-soal yang tidak dia kuasai dan dia skip. Makanya tadi saya nggak setuju sama jawaban skip. Skip itu bahaya sekali. Bilang sama sebelahnya, skip itu bahaya. Ya. Hadapi, pelajari. Ya. Kenapa saudara? Sekali lagi nih, ya. Saudara nggak bisa bersandar pada itu aja, ya. Sukses berpotensi itu bisa membuat kita sombong, lengah. Makanya tadi saya bilang, walaupun punya jenis kecerdasan itu tetap harus diasah. Apalagi kita bicara spiritualitas, kerohanian kita harus diasah. Kepekaannya harus dilatih. Harus sesuai firman, harus on the track. Walaupun hidup ini gak gampang, susah, ya. Harus. Matematika juga gitu, masih susah. Harus. Tapi kalau sudah menjauhi matematika ya sudah, itu cuma contoh aja ya saudara. Sini yang sekolahnya nggak ada hubungannya sama matematika, angkat tangan. Sekarang IPS ada matematikanya juga kok, ya kan? Kak Popo wis, aku tak masuk ekonomi aja loh. Ekonomi itu tambah matematika kok. Dipikir mau ngurus perekonomian gitu kan, itu matematika banget. Ya ini saudara. Ya. Jadi kalau kita lengah, kita mengira itu kita bisa berhasil, enggak juga, hati-hati. Ya. Saudara, Yosua itu kurang peka membaca sinyal kecil dari Tuhan. Yang dikasih tahu sama pengintai tadi loh saudara. Kenapa saudara? Karena akhirnya yang timbul ini, sombong dia. Ya. Dia jadi berpikir bahwa Kak Popo wes, yang mengintai aja yakin kok. Ya, ini tadi saya bilang gini. Yosua itu kurang peka dalam membaca kesombongan hati orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kesulitannya begini saudara. Saya cerita sedikit ya. Kalau kita ini orang yang belajar rendah hati, kita aduh Tuhan jangan sampai saya jatuh ke dalam dosa kesombongan. Loh saudara jangan salah, orang-orang di sekitar kita tuh kadang-kadang punya dosa kesombongan yang kita kayak kita eliminir gitu loh saudara. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Saya ya mengasihi Aaron gitu loh. Saya sampai nggak bisa lihat kesombongannya Aaron. Kenapa? Saya mengasihi Aaron. Aaron tuh bisa nggak lihat kesombongan saya karena Aaron mengasihi saya. Mungkin sebagai dihitung orang tuanya atau kakaknya. Itu bisa terjadi begitu. Yosua mengasihi bangsanya. Jadi dia nggak peka saudara. Dia dengan mudah terbujuk oleh niat baik. Kalau bisa menang dengan 3.000 orang, ngapain bawa 30.000 orang? Dia lupa bahwa perang itu soal kekuatan besar saudara. Yang harus dibangun sehingga apapun yang menyerang pasti kalah. Gitu saudara. Lah kalau kita pikir, wah di situ 2.000 cukup. Ternyata saudara 20.000 juga kurang. Wah, bahaya tuh saudara. Jadi spiritual, bahasa Maduranya tuh spiritual sensitivity saudara. Waduh, bahasa agak susah. Tapi kalau saudara cari kata itu lebih dalam dari bahasa Indonesianya kita. Ya, kenapa? Karena memang itu penting dalam hidup orang percaya. Kita nggak bisa main tebak-tebakan. Coba saudara ujian. Tahu nggak saudara bentuk soalnya kayak apa? Nggak tahu. Pokoknya belajar. Gitu kan. Tapi kalau saudara belajar 3 hari sebelum ujian, saya jamin saudara waktu mengerjakan saudara bingung. Kenapa? Makin deket waktunya, saudara berusaha jejelin banyak pelajaran di sini. Saudara akan banyak lupa. Tapi kalau saudara cicil jauh sebelumnya, ya dia kayak noto di dalam sini saudara. Ini tempatnya di sini, ini tempat. Ini serius saudara. Saya pernah baca pemetaan otak kita ini. Tuhan tuh dahsyat saudara. Ya, Tuhan tuh dahsyat. Saya kasih contoh yang agak susah dikit ya. Bisa nggak orang lahir tidak dengan talent musik jadinya bisa main musik? Bisa nggak? Bisa. Kenapa yang nggak dilahirkan dengan talent musik bisa main musik? Saya ambil contoh ya, orang nari. Main musik susah. Nanti saya jelasin yang main musik. Orang nari itu kalau dia memang orang tuanya penari, atasnya lagi penari.
Dia belajar nari gak perlu sampai berminggu-minggu. Hitungan jam bagus gerakannya. Kenapa? Udah ada genetiknya. Olahraga, wah gini. Kenapa? Udah ada genetiknya. Pinter ini pinter. Kenapa? Udah ada genetiknya saudara. Tapi kalau gak ada, bisa. Dia belajar dari kecil. Bisa. Sama, main musik juga gitu. Saya bisa dengar orang yang lahir dengan talent musik terus dia belajar, sama orang yang gak punya talent terus dia belajar. Jatuhnya beda memang waktu main. Beda. Tapi saudara jangan salah, dua-duanya Tuhan bisa bikin indah. Karena orang yang tidak dilahirkan dengan talent musik, kalau dia belajar keras, maka dia juga bisa melakukan hal itu. Ya, bedanya tetap ada, tapi bisa. Bisa gak bagus Bu? Bisa. Bisa gak indah? Bisa. Ya. Kenapa? Belajar. Dan saudara, saya percaya bahwa saudara bisa tebak hasilnya. Kalau peperangan dihadapi dengan overconfident tadi, kepercayaan diri yang berlebihan, ini berakhir dengan kekalahan yang sangat memalukan saudara. Saya kasih tahu ya, 36 orang tewas, sisanya melarikan diri. Berapa ribu tadi saudara? Dikurangi 36 orang aja. 36 orang saja. 36 orang tewas, sisanya melarikan diri. Kemungkinan besar 36 orang ini termasuk orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang dapat diandalkan. 2.900-an orang itu kocar kacir. Ya. Mereka jadi tawar hati. Saudara bisa lihat di pasal 7 ayat 5 ya saudara. Itu dengan jelas saudara dibilang begitu. Lalu kecutlah dan ciutlah hati bangsa itu. Bangsa Israel loh saudara. Bisa dibilang kecut hatinya. Kenapa saudara? Ya kalau saudara baca nanti di rumah bener-beneran saudara. Tiga pasal ini, 2 pasal aja deh 7-8. Itu sebelumnya orang-orang Kanaan yang tawar hati loh menghadapi pasukan Yosua itu. Tapi giliran saat itu bangsa Israel yang tawar hati tadi kita baca. Ironis enggak? Ironis. What's wrong? Saya kasih lihat ya saudara. Kepekaan spiritual itu penting. Kalau saya tanya apa yang kemudian Yosua lakukan? Tadi saudara udah lihat ya what's wrong-nya ya. Gak boleh sombong, gak boleh mengandalkan diri, gak boleh merasa pengalaman, gak boleh banyak sekali. Intinya gak boleh bicara dari soal diri kita, tapi soal Tuhan yang mau membentuk kita. Itu kuncinya. Saudara lihat yang dilakukan Yosua itu bukan susun strategi baru loh. Saya ajarin kalau kita nih pernah lakukan kesalahan, lalu what next? Bagaimana selanjutnya? Sabar. Kenapa gak susun strategi baru? Harus evaluasi strateginya soalnya. Kemudian jangan lakukan sesuatu yang move, ayo kita balas. No. Makanya orang Kristen tuh selamanya saudara gak pernah baca satu sejarah bahwa gereja yang diserang itu dia menyerang balik. Itu gak ada. Ya saudara. Jangan balas. Jangan mencari aliansi. Jangan cari sekutu. Ya. Ayo supaya kita lebih kuat. Dan jeleknya tuh kadang dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan sekalipun di GPPS enggak ya. Saya selalu ingatkan ini kepada mahasiswa saya, kepada jemaat saya, kepada siapapun yang saya layani. Kalau kita mengalami sesuatu yang Tuhan tegur kita, atau kita mengalami kekalahan, kita mengalami kegagalan, atau kita tahu karena orang tertentu kita kemudian ditegur kesalahan kita apa, saudara jangan pergi ke orang lain dan saudara jelekkan orang ini. Itu termasuk yang poin 3 ini. Gak perlu. Kita gak perlu jelekin orang untuk membenarkan diri kita, gak perlu. Kita gak perlu bela diri sehingga kita ngomong ke orang bla 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 tentang orang itu, gak perlu. Ya. Kecuali saudara memang dalam konteks bahwa saudara sharing loh ya. Itu tidak identik dengan menyalahkan. No, itu beda. Ya. Jadi saudara, sebetulnya kalau kita lihat ini Tuhan sudah peringatkan kok. Itu di Ulangan 28 kalau saudara mundur ya, itu Tuhan beberapa kali. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, kau akan alami ini.
Tuhan akan biarkan engkau terpukul kalah. Oh, itu di kitab Ulangan jelas. Tuhan membiarkan, Tuhan izinkan itu. Jadi saudara, kalau dilihat dari respon bangsa Israel ketika mau serang itu Ai itu sebetulnya kalau saudara belajar termasuk kota kecil, bahkan jauh lebih kecil dari Yeriko, saudara. Nah, ini saya kasih tahu saudara. Makanya tadi saya bilang jangan anggap enteng apapun. Tapi mereka kalah faktanya. Dan sebetulnya peristiwa ini mengajarkan kita, tanpa Tuhan masalah kecil bisa jadi besar. Ya. Bilang mas sebelah saudara, tanpa Tuhan masalah kecil bisa jadi besar. Hati-hati ya. Hati-hati. Soal belajar, soal pacaran, soal kerja, soal apapun gak popo. Wong baru kenal-kenalan kok, gak seiman gak popo. Loh, jangan. Jangan dicoba-coba. Bukan hanya minyak kayu putih yang gak boleh dicoba-coba saudara. Hidup ini gak boleh coba-coba. Without God, small problem becomes big problem. Ya, jadi hati-hati. Hal pertama, bukan susun strategi, bukan lakukan pembalasan, bukan cari aliansi. Hal pertama yang Yosua lakukan, dia ngomong sama Tuhan. Dia kembali pada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara harus belajar ini. Yosua berdoa. Saudara coba lihat Yosua 7 ayat 7 sampai ayat 9. Ya. Dia bilang apa sama Tuhan? Ah Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa kami ini menyeberangi sungai Yordan untuk diserahkan kepada orang Amori dan dibinasakan? Lebih baik dulu kami putuskan untuk tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel berbalik lari dari hadapan musuhnya? Wong yang lari ribuan loh saudara. Yang mati tadi gak sampai 40 orang. Orang Kanaan dan seluruh negeri, penduduk negeri ini akan mendengar hal itu. Mereka akan mengepung kami Tuhan. Melenyapkan nama kami dari muka bumi ini Tuhan. Lalu dia tanya, apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar itu? Wow. Ya. Saudara, saya mau bilang sama saudara begini. Ya. Kalau kita tahu persis Tuhan sudah kasih lihat, ini loh kamu gagal, ini loh kamu salah. Ini hari ini, bulan ini kan bulan kemerdekaan. Saudara harus belajar. Kenapa Indonesia dijajah 350 tahun saudara? Ayo. Kenapa? Kok loadingnya lama amat ya? Kenapa? Ya? 350 tahun. Kenapa nak? Gak apa-apa, bebas, gak ada yang salah kok. Saya bukan Presiden Jokowi juga. Hah? Kenapa lama banget? Karena apa? Bangsa yang menjajah lebih kuat kan? Betul gak? Bangsa yang menjajah lebih kuat kan? Yes. Ya. Apalagi? Di Indonesia waktu itu banyak orang pintar gak? Banyak, tapi tidak sebanyak sekarang. Ya. Tapi saya kasih tahu ya saudara, yang saudara masih muda-muda ini. Soekarno tuh bilang begini, jangan sekali-sekali saudara melupakan sejarah. Jangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat tentang sejarah bangsanya dan kemerdekaan bangsanya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia ini saudara, di satu bola bumi itu, yang dijajahnya lumayan lama. Mungkin terlama saudara, 350 tahun. Dan saudara jangan salah, kita nih bangsa yang kaya saudara. Harusnya kita punya orang-orang yang begini dan kita tidak sampai 350 tahun. Ya. Mari hari ini saya mau singkatkan. Kita bangun dan kita sadar saudara. Bahwa kalau di masa lalu kita, di hari-hari lalu kita, mungkin dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita,
Saudara, kita lupa seperti Yosua ini, aduh ya opo iki kalah. Kita baru ketemu itu. Akhirnya kalimat terakhir dalam Yosua itu, dalam doanya itu sangat menarik perhatian kita kan. Yosua tanya sama Tuhan. Lah kok baru tanya? Kok nggak tanya waktu pengintai datang itu loh Tuhan. Kita nih mau berangkat berapa banyak orang Tuhan. Dia nggak tanya itu. Dia andalkan manusia. Dia andalkan pengalaman menangnya itu. Gitu loh saudara. Waktu sudah kalah. Dia ngomong bla 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 bla. Keluar itu di ayat terakhir doanya Yosua itu. Dia ngomong sama Tuhan. Apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ya, dalam terjemahan yang di tangan saudara. Baru dia tanya itu sama Tuhan. Ya apa Tuhan? Apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar itu? Ya, saudara, seringkali kita terlalu sibuk pikul masalah kita sendiri. Hadapi sendiri. Sampai kita lupa serahkan masalah itu kepada Tuhan. Seringkali kita jadikan masalah Tuhan sebagai masalah kita. Saya sering bilang gini. Oh kita sudah serahkan aja. Terus kita diam aja. Enggak, kita tetap lakukan bagian kita. Tapi kita sudah serahkan. Di awal itu saudara harus serahkan dulu. Jangan waktu saudara sudah jatuh lagi. Baru saudara, oh iki Tuhan. Enggak, serahkan aja. Tenang aja. Saudara lakukan bagian saudara. Tuhan pasti akan perlihatkan pada saudara bahwa kemenangan itu saudara akan terima dari Tuhan. Ya. Saudara, saya mau tutup. Tuhan sebetulnya waktu bilang sama Yosua, kan Yosua sujud. Orang Israel tuh kalau sujud itu ada beberapa sikap ya. Saya nggak sempat masukkan gambarnya. Saya mau tutup. Tuhan bilang gini, bangun. Kamu gak usah sujud sampai gitu. Mungkin Tuhan mau bilang gini, kamu wis kalah baru kamu sujud sampai kayak ngono. Mungkin ya. Tuhan bilang, bangunlah, ayat 10. Mengapa engkau sujud sampai demikian? Ya, Tuhan mau bilang, get up. Gitu loh. What are you doing? Apa yang kamu lakukan gitu loh. Berhenti gitu. Saudara, Tuhan mau bilang gini yang terakhir. Fokus. Ya. Tuhan jelaskan kekalahan mereka. Orang Israel sudah bikin dosa. Mereka itu sudah curi. Mereka menyembunyikan. Mereka taruh di antara barang-barang. Itu kan gitu. Tuhan mau kasih lihat. Ini loh terjadi pencurian. Ya, makanya saya bilang. Hidup ikut Tuhan itu. Kita rasa bersih di sisi yang ini. Di sisi sebelah sini belum bersih. Ini pengaruh saudara. Kita minta bagus di sini belum kita bereskan. Itu makanya pentingnya minta ampun sama Tuhan itu. Pentingnya setiap hari itu pemberesan itu saudara. Yosua harus bereskan persoalan pencurian barang itu sebelum Tuhan berkenan menyertai dia. Dan ayat 12b itu jelas banget saudara. Ya, dia bilang kok bahwa Tuhan kita baca di situ kok bahwa Tuhan itu mau supaya orang Israel itu berbalik, minta Tuhan supaya apa yang mereka inginkan itu Tuhan berkati. Aku tidak akan lagi menyertai kamu kecuali segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu kamu lenyapkan di antara kamu. Tuhan bilang bisa kok. Bersihin itu yang aku suruh musnahkan itu. Yang dicuri-curi tadi itu loh. Kasih keluar, bersihkan itu semua. Ya. Saudara, mari kita datang pada Tuhan dan melakukan bagian kita. Ya, dengan cepat saya mau bilang, akui dosa kita. Dosa itu juga bisa merusak komunitas. Nggak usah 10 orang saudara. Saudara temenan sama orang yang jelek, saudara jadi jelek. Saudara temenan sama orang yang suka pornografi, saudara lama-lama jadi pornografi. Saudara pacaran sama orang yang sudah tidak kudus, lama-lama saudara jadi gak kudus juga. Saudara bergaul sama orang yang suka meso saudara, suka mulutnya kotor, saudara kotor juga lama-lama mulutnya. Gitu loh, ini dia ya. Jangan lupa ya saudara, ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Oke.
Saudara, Yosua mengirim sebagian orang untuk bersembunyi di balik kota itu. Yosua utus 5.000 orang untuk sembunyi di antara Betel dan Ai. Yosua pancing orang menggunakan kemenangan dan kesombongan mereka setelah menang sebelumnya. Ya. Tapi saudara, di atas semuanya Tuhan mau ajarin ini. Ya. Hidup dalam firman. Hidup lakukan kebenaran firman. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Saudara, tutup semua Alkitab dan HP saudara. Kembali lagi saudara, belajar dari kegagalan kita, belajar dari dosa-dosa kita, belajar dari apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita datang pada Dia, mengakui setiap dosa kita, dan Dia akan tolong kita. Tapi saudara, setiap hari saudara harus berjalan di dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan kalau di depan saudara ada Tuhan. Dan saudara bayangkan kalau Tuhan katakan kepada saudara begini. Anakku, aku tahu semua yang sudah engkau lakukan. Dan aku tahu apa yang bahkan masih ada dalam hati pikiranmu. Aku tahu apa yang pernah kau katakan, pernah kau hidupi, engkau dan teman-teman, engkau dan orang tua, engkau dan komunitasmu dimanapun kau berada. Bahkan apa yang sampai saat ini belum bisa engkau lepaskan. Katakan pada Tuhan, Bapa tolonglah aku. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu berdoa untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan dan mengakui setiap dosa mereka dan katakan, Tuhan tolonglah aku. Kalau Engkau menolong Yosua yang masih muda itu Tuhan, maka kami percaya Engkau juga akan menolong kami belajar dari kesalahan, memeriksa lagi apa kesalahan kami dan membuka semuanya, dan percaya bahwa kalau Tuhan mau ampuni kami, maka jalan yang baru akan Tuhan berikan. Pewahyuan yang baru Tuhan akan berikan, jalan-jalan yang terbuka Tuhan akan lakukan buat kami, dan hari depan yang penuh dengan harapan dan kegemilangan Tuhan akan karuniakan kepada kami. Tuhan berkati studi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, pekerjaan mereka, pergumulan merampungkan studi, pergumulan mencari pekerjaan, membangun usaha, dan membangun pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah kami sadar betul bahwa tidak ada di antara kami yang lebih benar dari orang lain. Tapi kami sadar betul bahwa setiap kami yang sedang duduk di dekat kaki-Mu mau katakan kepada Engkau Tuhan, kami mau belajar dari banyak kegagalan kami. Kami mau belajar meninggalkan dosa kesombongan kami. Kami mau belajar untuk tidak mengandalkan pengalaman kami. Karena kami hanya hamba yang tidak berguna. Tetapi Tuhan layakkan dan pergunakan kami untuk pekerjaan-Mu yang ajaib. Tuhan, biarlah medan peperangan yang sesungguhnya di sekolah, di tempat pekerjaan, di lingkungan kami tinggal, di tempat usaha kami, di gereja kami, dan bahkan di ruang-ruang hati kami adalah medan peperangan yang kami imani. Kami akan bergerak terus dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, karena kami selalu menaruh Tuhan di depan kami. Kami selalu percaya bahwa Tuhan akan pimpin setiap peperangan, mengajari kami supaya kami cakap mempergunakan apapun yang Tuhan percayakan buat kami, tanpa sedikit pun mengandalkan pengalaman dan kemampuan kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah orang-orang muda di GPPS sepanjang ini. Diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah segala yang sedang mereka bangun sampai hari ini. Dan hamba-Mu percaya, kemanapun orang-orang muda ini pergi, mereka akan jadi berkat.
karena mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan ajari mereka terus Tuhan, supaya mereka punya hati yang selalu haus, diperlengkapi, semakin cakap dengan kebenaran itu. Hamba-Mu sudah berdoa, dan hamba percaya Tuhan mendengar setiap doa kami, dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, sudah diberkati melalui firman Tuhan siang hari ini, amin. Ya, tiba saatnya kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ini kan satu pujian di hadapan kemegahan. Datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu, tiada jabatan-Mu, bertahan di dalam hidupku. Yuk kamu udah sama-sama kita bangkit berdiri, kami angkat tangan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengaku betapa mudahnya kami untuk sombong, menyombongkan, membangga-banggakan keberhasilan kami yang sebenarnya bukan karena usaha kami, karena berkat Tuhan kami berhasil, kami sukses. Tuhan, hari ini kami kembali memperbarui komitmen kami Tuhan untuk hidup dalam doa, hidup dalam doa, hidup dalam doa, selalu bertanya kepada Tuhan dan mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kemenangan dalam hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau selalu sering bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Kami mau jadi anak-anak muda yang penuh dengan firman Tuhan. Suka dengar, suka baca dan lakukan firman Tuhan. Suka merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Terima kasih Engkau yang membuat kami berhasil. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan semua berkati. Pengumuman, Angel. Shalom semuanya. Terima kasih buat Ibu Yolanda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita bagi hadiah, boleh teman-teman maju yang ulang tahunnya Juni sama Juli. Juni sama Juli bisa maju. Kak Patrick, Magda, Kak Oto, Kak Deborah, siapa lagi? Juni di sebelah sini, Juni sini, Julinya yang sebelah sana. Kak Yoni, siapa lagi? Andreas kapan Andreas? Bukan ya? Kak Sugiyorto, April. Sudah, nggak ada lagi.
Megan? Bukan. Oke. Juli, ya Juninya cuma satu. Oh, Juli. Ini berarti Juli semua ya, nggak ada yang Juni. Oh, Kesya. Ayo Kesya, kamu jangan malu-malu. Nia, Kesya. Ayo. Nia, Kesya bulan apa? Juni. Sini, Juni. Oke, Juni bisa ambil satu. Semua yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anak kamu muda bersama Tuhan dahsyat luar biasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan semuanya, bisa duduk semuanya. Pengumuman, reminder buat teman-teman semua, kalau ibadah kita minggu depan diganti di hari Sabtu jam 4:30 ya. Jadi 4:30 mungkin bisa semuanya sudah kumpul di tempat ini, dan dress code-nya merah atau putih ya. Jadi teman-teman semua bisa pakai baju merah, dia bisa bajunya merah, celananya putih atau sebaliknya, atau salah satunya juga nggak apa-apa. Dan yang cewek kalau bisa jangan pakai rok ya. Jadi setelah ibadah, karena kita mau ada lomba, jadi biar kalian nggak kesusahan nanti pas lombanya. Tapi kalau misalnya memang kalian ibadahnya mau tetap pakai rok nggak apa-apa, tapi nanti bawa ganti celana aja. Jadi biar nanti pas lomba kalian bisa ganti celana gitu. Iya, celana panjang ya teman-teman semuanya. Jangan celana pendek gitu. Oke, PD Jumat jam 7 di tempat ini. Oh, tidak ada. Ya, jadi Jumat depan kita PD-nya libur. Lalu doa malam Kamis jam 7 di tempat ini. Ya, ini ada klinik bas. Ya itu teman-teman. Ini acaranya September tanggal 13 di tempat ini. Jadi terbatas cuma untuk 250 orang saja. Jadi buat teman-teman yang mau belajar dan mau ikut untuk acara ini bisa langsung daftar ke Koeron ya, Koeron gitu. Ada lagi? Sudah ya. Ya, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan.